kata orang pinternya, di dadanya ada keris, dadaku. Udah saatnya kamu buka. Jadi aku tuh gali tanah. Udah cepetan Pak, buka Pak, aku bilang. Dia tuh kayak ada semacam boneka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bareng gua Indra di Stories Pendakian dan Urban Legend. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini seperti biasanya gue menghadirkan narasumber nih. Tapi narasumber kali ini itu spesial banget menurut gue karena narasumber gue ini adalah istri gue sendiri. Dan dia akan membagikan kisahnya pada saat dulu, bisa dibilang waktu gue masih pacaran lah dulu. Dia kenal seseorang dan setelah kita menikah, akhirnya istri gue ini bisa dibilang diguna-guna atau disantet. Langsung aja yuk kita kenalan sama orang yang ada di sebelah gue ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi malam ini mau cerita yang mana nih? Jadi gue pernah diguna-guna selama 5 tahun sama mantan gue. Oke, ditahan dulu nih Kak ceritanya ya. Oke teman-teman, sebelum Kak Diana melanjutkan ceritanya nih, gue mau ucapin buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Oh iya, gue juga mau ingetin buat teman-teman nih yang punya cerita atau yang ingin menjadi narasumber di Indra Stories, bisa langsung DM ke Instagram indra.stories atau via email yang nanti bakal gue cantumin di bawah ini. Oke, tanpa basa-basi lagi nih dan tanpa harus berlama-lama lagi, langsung aja kisah misteri kita mulai. Oke, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi awalnya gue punya mantan. Awal mulanya gue kenalan sama dia di warung nyokap gue jualan. Sebenarnya sih gue jadian sama dia nggak lama, cuma 2 bulan ya. Udah gitu, kok gue merasa kok selama gue jadian sama dia aneh gitu. Anehnya tuh dia kayaknya punya ilmu gitu. Emang yang gue tahu tuh dia orang tuanya juga punya ilmu. Ilmunya ini maksudnya ilmu yang gimana? Ya orang pinter gitu sih. Oke. Jadi sekeliling tempat dia tinggal juga tahu gitu, orang tuanya juga orang pinter, dianya juga bisa. Praktisi ya, berarti semacam praktisi gitu. Oke. Jadi tuh setiap gue jalan lewat kuburan, dia tuh selalu begini, tangannya begini, kayak minggirin apa gitu, kayak nyuruh-nyuruh minggir gitu. Udah gitu tuh yang bikin gue tambah serem ya, dia tuh suka batu cincin. Batu cincinnya itu koleksinya tuh, batu-batunya itu bentuknya aneh-aneh ya. Ada yang bentuk kayak keong, ada kayak kayu. Udah gitu tuh batunya itu dikawin-kawinin semuanya. Ini ada pasangannya. Makanya gue selama jadian sama dia, kok begini banget ya. Gue kok jadi takut gitu, takut ngejalin hubungan lebih lama sama dia. Tapi gue akuin sih dia emang baik, orang tuanya juga baik, terima gue welcome banget. Malah gue deket banget sama kakaknya baik banget. Nyokapnya juga
Diana panggil aku mama aja, anggap aja orang tua sendiri. Makanya gue dari situ orang tuanya pada baik gitu, tapi gue tuh mau ngejalin jauh sama dia tuh kayaknya takut gitu. Antara takut atau sama nggak tega juga ya? Iya. Jadi tuh gue selama gue jadian, gue sering dia ngasih tahu nih, sering lukis nih yang ngedampingin gue, dia suka ngelukis. Sosoknya perempuan, rambutnya gimbal, ih serem banget deh. Aduh nggak kebayang ngeliat itu ya. Terus dia ngeluarin kayak samurai gitu, nih udah ngabisin berapa korban. Udah mati aku, aduh serem banget nih, pacaran kok kayaknya begini banget, mistis banget ya kan. Nih ininya begini nih gambarannya, dia lukis lagi tuh, nih yang penghuninya begini. Aku bilang aduh serem banget ya begini ya. Udah gitu ya udah, jadi nggak begitu lama sama dia, gue ketemu lagi nih sama suami gue ini. Ketemu lagi, jadi Indra ini mantan gue, mantan terlama, pacaran sudah hampir 5 tahun. Jadi ketemu lagi, terus Indra pengen serius sama gue, ya udah kita married deh gitu. Tapi gue putus sama mantan gue ini, Budi, baik-baik. Gue juga ngomong sama orang tuanya nggak bisa ngelanjutin sama Budi, dan gue juga ngasih pengertian ke Budi, maaf kalau gue tuh nggak bisa sama lu lagi gitu. Nggak bisanya itu karena apa yang tadi dibilang itu karena iya, tapi gue bilangnya kita tuh kayak nggak cocok aja gitu, kayaknya gue belum siap gitu untuk lebih lama lagi, untuk lebih lanjut lagi sama dia. Udah gitu kan kita pas married itu awal-awalnya nggak ada masalah apa-apa ya kan. yeah. Awal-awalnya nggak ada masalah apa-apa, di pertengahan pernikahan baru tuh mulai gejala-gejala. Bahkan kalau nggak salah ya kakaknya juga datang ya waktu pas nikahan. Iya, pas kakaknya orang tuanya datang ke kita nikah ya. Yeah. Dia ngucapin selamat, bahkan saya lahiran juga dia datang bawain kado. Kita sih nggak ada masalah sama orang tuanya, sama kakaknya juga masih baik-baik aja. Dan yang kita pas kamu kerja tuh pernah siang hari ada yang telepon aku terus, aku bilang ini siapa ya, nomor baru nggak dikenal ya kan. Terus aku angkat tuh, halo, tapi dia diem aja, terus dimatiin. Terus kedua telepon lagi, terus aku angkat, halo, terus kata dia, Diana, ini gua, katanya, siapa? Ini gua, Budi. Oh iya, kenapa ya? Terus kata dia, gue masih pengen kenal sama lu, gue nggak bisa jauh dari lu, gue masih pengen kenal. Terus gue bilang dari situ, sorry ya, gue nggak bisa, gue sekarang udah punya suami, nggak mungkin lah kita kenal lagi. Terus dia marah tuh, masa lu mutusin silaturahmi begitu aja, katanya gitu. Situ gue ngomong sama dia, kalau untuk ibu sama kakak lu gue masih mau kenal, tapi kalau untuk lu bukannya gimana ya, gue takut aja nanti, takutnya suami gue nilai gue gimana ya kan, takutnya tadi kira gue mau deket lagi sama lu. Sebenarnya kalau gue deket lagi sama dia kan masih ada perasaan sama gue. Kalau gue mungkin udah enggak gitu, nganggapnya sahabat apa gimana ya kan. Kalau dia belum tentu terimanya seperti itu, makanya mendingan gak usah deh gitu, nggak kenal lagi gitu sama dia. Dan dari situ mungkin dia marah banget tuh sama gue. Jadi dia sempat ngomong sama gue gini, lu nggak liatin aja lo Diana, lu nggak bakal bahagia sama Indra gitu. Jadi sempet ngancem. Iya, sempet ngancem gitu, lu nggak bakal bahagia sama Indra, katanya gitu.
Terus udah aku matiin, aku ganti nomor ya kan. Ya udah. Seberjalannya waktu, aku kan mulai sakit-sakitan kan, sakit-sakitan ada aja gitu yang aku rasain. Emang sebenarnya kan aku nggak mikir ke situ, aku mikirnya mungkin sakit, emang aku sakit gitu. Aku merasa leher aku kayak dicekek, dadanya sakit. Sampai aku ngomong kan sama kamu, Pi, kita ke dokter yuk, ke THT. Kamu dengan sabarnya nganterin aku. Mau kemana, dokter mana? Cari, pilih dokter apa, namanya siapa, coba dokter yang bagus pilih. Soalnya aku ngeluhnya leher aku sakit banget, kayak nggak bisa napas. Aku ngomong kayak gitu kan ke kamu. Terus kita cari tuh dokter, datengin dah tuh dokter, dicek dah, dilihat tenggorokannya pakai kamera, nggak ada masalah bu. So aku bilang, masa nggak ada masalah sih dok? Saya tuh kalau malam tuh merasa kayak dicekek dok. Aku bilang, masa nggak ada masalah dok? Iya ini nggak ada masalah. Apa amandel atau apa gitu maksud aku tuh. Kok kayak napasnya tuh kayak dicekek gitu leher aku tuh, jadi napasnya agak susah. Dah katanya nggak ada masalah. Oke dah kita pulang ya kan. Terus kita berapa kali kita ke dokter THT ya kan, ganti dokter karena aku nggak percaya gitu. Kok ini dokter kok nggak tahu sih gue sakit begini gitu. Gue tuh kalau malam tuh sakit banget kayak dicekek, masa nggak tahu sih. Ayo cari dokter lagi, cari dokter yang lain coba, mungkin dia kurang bagus. Akhirnya dokter berikutnya lagi, di center lagi, dikamerain lagi, nggak ada masalah ini, nggak ada masalah dok. Masih sih dok? Iya nggak ada masalah. Duh kok ini nggak ada masalah terus, padahal aku tuh merasa kayak dicekek, napasnya susah gitu. Kalau tidur tuh susah banget gitu buat napas ya kan. Jadi dulu itu kita sempat ikhtiar ya, maksudnya kita nyoba dari hal medis ya ke dokter. Bahkan dokternya ini bukan rekomendasi dari orang-orang yang kita kenal nih, tapi dokter ini memang kita browsing, kita cari dokter yang unggulan lah gitu di rumah sakit tersebut gitu. Kita samperin dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, sampai bahkan gue serahin sama dia mau dokter yang mana, dia terserah gitu kan. Karena kan yang gue khawatirin pada saat itu kalau misalkan gue rekomendasiin nih dokter ini bagus tapi nyatanya hasilnya sama, nanti dia malah kecewa sama gue. Makanya pada saat itu gue suruh dia pilih deh dokter yang mana, terserah gitu. Ya udah pas dokter ketiga kalinya nih dokter sampai bilang gini, bu ini nggak ada masalah, ibu ke psikolog aja. Aduh kok jadi ke psikolog, dikira aku gila kali, maksudnya aku ke psikolog. Iya mungkin ibu inian ada masalah gitu, jadinya nganggep kalau ini halu gitu, sampai suruh ke psikolog kan. Udah gitu kita lagi udah berapa hari kemudian ya kita ke rumah nyokap ya. Iya. Ke rumah nyokap aku lagi main. Biasanya tuh kalau suamiku kerja aku ikut sama dia, minta turunin ke rumah ibu main gitu, ntar pulangnya dijemput. Tuh pas kita pulang, kita tuh sempet ada ini ya, mungkin suami juga lagi capek, aku ngajak ngobrol gitu, ada selisih dikit. Selisih paham. Jadi dulu istri gue ini kalau gue kerja, dia ini nggak berani di rumah, dan gue juga nggak berani ninggalin dia di rumah, karena yang gue khawatirin itu di saat gue nggak ada, dia suka kambuh nih, kayak lehernya dicekek, terus dadanya tuh kayak ditekan kayak gitu. Makanya gue berinisiatif kalau gue kerja pasti gue anterin ke rumah nyokapnya gitu. Iya, terus kita selisih paham, dan pas sampai rumah tiba-tiba aku merasa kayak kayak tahak terus tuh, terus kayak mual, terus tanpa sadar langsung kesurupan. Ya kan, pas kesurupan kata encing kita kan, kanan kiri kita kan saudara semua ya, kata encing saya katanya
udah dibacain apa-apa tetap ngebrontak, tetap ini ya, tetap nggak bisa gitu. Justru malah pada saat itu gue sempat bacain ayat kursi, bacain Yasin, tapi lebih pinter dia bacanya. Jadi gue baru baca Yasin, dia udah langsung wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, langsung lebih expert lah gitu. Tuh berawal dari kejadian kesurupan itu, lalu aku dibawa ke rumah ibu. Di situ tuh aku kesurupan terus masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, sampai berapa orang pinter yang ngobatin aku, sampai orang pinter itu nyerah ya. Orang pinter itu nyerah, balik lagi, ada orang pinter dari mana ngobatin saya, sampai badan saya digebuk-gebuk, leher tuh suruh keluar, ayo keluar gitu. Terus kaki bukan dipencet lagi, digigit, saking sayanya bandel, katanya nggak mau keluar-keluar, sampai digigit. Makanya pas udahannya tuh, aduh, badan tuh udah kayak robot jalan, udah kayak robot, leher kaku, nengok kanan kiri nggak bisa, biru semua. Dada sakit, digebuk-gebukin, kaki semuanya pada biru-biru. Aduh, aku pas sadar, ini kenapa sih sama gue kok pada sakit banget, kanan kiri nggak bisa, nengok aja nggak bisa kan aku lagi gitu kan, nengok kanan kiri nggak bisa. Aduh, ini kenapa gitu. Tuh mulai dari situ tuh udah kejadian aneh tuh. Setiap malam ada suara manggil, Diana, Pi, bangun Pi. Kenapa sih kalau setiap tidur tuh aku bangun, Pi, ada yang manggil nama aku, Pi. Udah biarin, udah zikiran aja. Ya udah aku tuh baca-bacaan, zikiran, biar nggak diganggu-ganggu kayak gitu lagi tuh, aku terus aja. Buat nenangin. Iya, udah gitu tuh hati aku tuh jadi was-was terus ya kan. Kayak bener-bener dihajar banget deh, bertubi-tubi ya kan. Kesurupan itu tuh nggak keluar-keluar sampai berapa hari kan? Itu 2 hari, karena gue waktu itu bisa dibilang gue bolos kerja 2 hari. Iya, sampai aduh, ada keponakan juga tuh sampai videoin, tapi udah dihapus ya. Videoin sampai akunya, aduh ampun deh. Udah gitu kejadian kayak gitu, jadi gue lebih peka kayak hal-hal kayak gitu tuh. Jadi gue kayak gimana ya, sensitif, jadi ya? Lebih sensitif. Lebih sensitif gitu ya kan. Udah gitu setiap malam denger ada yang manggil kayak gitu, terus kayaknya ada yang suka skeblet gitu ya. Itu juga berjalan lama banget ya, Pi ya. Ya, itu kejadiannya tahun 2016 ya? Iya, tahun 2016 sampai kita 2021 kemarin. 2021, iya. 5 tahun ya? Jadi banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu. Terus setiap malam sering mimpin sama Budi. Diajak jalan jauh gitu. Diajak jalan jauh, dia kayak ngelukis biasa, dia mah sering lukis, sering gambar gitu ya. Gambar, tapi gambarnya itu jalan cerita kehidupan kita, aku gitu. Dia gambar, nantinya lu bakal gini Diana, nantinya lu bakal begini gitu. Sampai gambar itu sampai dia dicoret-coret kayak gitu. Sampai aku dalam mimpi, ngapain sih lu kok tega banget gitu, biar lu tahu rasa gitu. Dimimpiin kayak gitu terus. Jadi gue tuh pernah ikut ke majelis, dan di majelis tuh gue merasa tenang gitu, nggak ada kayak hal-hal seperti itu. Nanti balik ke rumah, balik lagi kayak gitu. Terus gue pulang kampung, gue biar nyari suasana baru deh, gue capek, kesurupan, mimpi-mimpi yang enggak, ada yang manggil-manggil. Di kampung tenang, nanti gue balik lagi ke rumah, ada lagi yang gue rasa, ya entah badan gue pada nggak enak, dada gue, leher gue dicekek. Sampai kita pernah diajak sama teman kerja kamu, kita dikenalin tuh, katanya dia tahu kalau orang dikirim gitu, ya kan? Iya, betul. Dan kita kesono bertiga sama teman kamu tuh naik motor kan, dia naik motor, kita berdua.
anak titipin dulu ke ibu. Terus kita ke sono, kata orang pinternya di dadanya ada keris, dadaku kan, diobatin dah sama dia. Terus aku suruh mandi apa sih, bunga 7 rupa gitu deh di kamar mandinya. Udah mandi dulu nih, aku ikutin aja tuh, saking pengen sembuh gitu, aku udah capek gitu. Soalnya waktu itu kan aku punya anak kecil baru umur setahun gitu, ya ampun kasihan gitu anakku tinggal-tinggal jadinya kayak gini ya kan. Ya sering tinggal-tinggal anak karena akunya suka sakit-sakitan, sering dirawat, sering ya pokoknya aku tuh gimana ya, jadinya sering ada aja gitu yang dirasa. Makanya aku sampai dicek di dada nggak ada masalah, semuanya nggak ada masalah ya kan. Makanya kok aku ngerasa seperti ini, kok di medis nggak ada masalah sama sekali. Udah gitu kita ke orang pintar itu, katanya ada keris, katanya sih udah diobatin ya, tapi itu nggak langsung sembuh katanya, cuma biar ini aja ya. Cuma buat apa Biar sih apa namanya, buat mengurangi lah gitu, mengurangi kadar dari keris yang ditanam itu sih. Waktu itu sih dia bilangnya gitu. Bahkan orang itu sampai datang ke rumah ya. Iya, sampai Jadi datang ke rumah. setelah kita datang berobat ke sana, dan orang itu pengen tahu rumah kita seperti apa, dia pengen ngeliat, karena ya mungkin beda-beda ya, beda-beda yang ngobatin, beda-beda persepsi gitu. Ada yang mau ngeliat dari rumahnya dulu, ada yang ya macam-macam lah. Dan akhirnya dia datang ke rumah. Dan intinya sih gue tuh pengen banget sembuh gitu, gak mau terus-terusan kayak gini gitu. Sampai kita ke tempat ustadz ya, ikut majelis, pengen sembuh gitu, pengen dibimbing jadi lebih baik lagi gitu. Dan dari situ alhamdulillah sih ada perubahan ya. Ada perubahan, jadi leher udah gak sakit lagi, sedikit membaik gitu. Jadi kadang-kadang normal, kadang-kadang nggak berasa sakit, kadang-kadang sakit, kadang-kadang ada yang manggil-manggil. Itu udah gue nggak hirauin, udah yang penting gue zikir aja, ingat gitu sama Allah. Biarin deh kanan kiri gue udah manggil-manggil, dah biarin deh. Mimpi-mimpi apa juga aku udah nggak dihirauin lagi ya kan. Semenjak kita ke Pak Ustadz, kita dikasih bimbingan, suruh baca ini, ngamalin ini, alhamdulillah sudah mulai membaik. Tapi itu nggak sepenuhnya, dan dia terus berusaha buat nyakitin. Tapi sebelumnya nih, kita ini sebenarnya nggak, kita menyadari hal ini. Kasarnya yang gue maksud hal ini tuh mantannya gitu ya. Tapi kalau dari gue pribadi sih pada saat itu ya, gue nggak mau suudzon gitu. Padahal waktu pas istri gue kesurupan pun ya 2 hari 2 malam pada saat itu ibunya itu ngajakin gue untuk ke rumahnya, tujuannya untuk minta maaf. Dan di situ gue sempat kaget, minta maaf untuk apa bu? Gue bilang gitu kan. Ya ternyata ibunya pun tahu waktu pas sebelum Diana ini nikah sama gue, si mantannya ini memang mengucapkan hal yang tadi dibilang sama Diana tadi gitu. Jadi dia seolah-olah tuh mengancam gitu loh. Lu kalau sama Indra, gue kasihan sama lu, nanti bakalan lu yang sakit gitu. Tapi ya karena dia berobat alternatif, baik itu ke ustadz ataupun praktisi atau apa, itu kita jalanin. Dan di situ gue mengambil kesimpulan yang gue pelajari dari yang terakhir ya, di tempatnya Pak Ustadz ya. Di situ kita disampaikan gak usah suudzon, kita doain aja orang mudah-mudahan dapat hidayah, bisa berubah pikiran gitu loh, dan dia bisa menerima seperti itulah gitu. Kalau dari kamu sendiri, kamu sering ngeliat penampakan seperti apa emangnya? Seringnya sih suara ya yang aku
sering dengar setiap malam kan manggil-manggil nama aku, Diana, Diana, Diana. Terus sering lewat ya sosoknya yang kayak yang dia gambar, rambutnya itu acak-acakan ya, seperti itu deh, nggak bisa dibayangin. Jadi sering lewat kirain mah awal-awal ini mungkin penghuni rumah ini ya kan, bodo amat deh gitu ya kan. Aku makin kesini suka ada manggil gini. Dulu kayaknya dari kecil gue tinggal di situ nggak ada yang kayak gitu ya kan. Jadi kita itu 3 kali pindah tempat. Pertama kita dulu ngontrak gitu ya. Kita dulu ngontrak, nah terus abis itu kita tinggal di rumahnya Diana nih, di rumah ibunya, dan akhirnya kita pindah sekarang ke rumah sendiri. Dalam 3 tempat itu ya memang mengalami hal-hal yang bisa dibilang kayak gitu, kayak dia ngelihat gua ada di rumah padahal guanya nggak ada. Dan di tempat yang kita sekarang juga dia juga tahu, lagi itu pernah lewat, dia ngeliat aku lagi bantuin mama kan, sempet ngeliat aku, udah pengen nengok ke belakang, itu Diana bukan gitu ya kan. Dia taunya kan kita tinggal di rumah sana kan, rumah mama kan gitu. Tongkrongan di rumah juga sering lihat dia suka lewat depan rumah mama. Katanya tuh dia kalau lewat depan rumah mama tuh suka bawa macan, katanya kan ada yang bisa ngeliat kan, di tempat tongkrongan itu ada yang bisa ngeliat. Oh, maksudnya anak-anak di sana di iya, anak-anak nongkrong gitu, dia suka lewat situ. Katanya depannya itu katanya ada sosok macannya. Katanya, Kak Diana, kenapa? Itu Bang Budi suka lewat di depan sini Kak, dia suka bawa macan di depannya. Masa sih? Salah lihat kali. Gue beneran. Nah, Wah, tapi yang ngomong si Budi lewat ini suka bawa macan, ini maksudnya macannya itu macan gaib? Ya macan gaib, kebetulan yang lihat ini dia juga bisa ngelihat hal-hal yang seperti itu. Jadinya dia lihat, tapi yang lainnya nggak ngelihat, coba dia doang. Ih, Bang Budi bawa macan, mana sih macan? Yang lainnya teman-temannya pada gitu. Udah lu diem lu, ntar gue mau bilang sama Kak Diana, katanya gitu. Makanya dia sampein sama aku, Kak Diana itu Bang Budi suka lewat sini tahu, di depan bawa macan. Salah lihat kali. Enggak, bener, katanya bener. Setiap harinya kita berdua lebih dekat lagi dengan Allah, sholat berjamaah sampai habis selesai sholat kita zikiran bareng. Itu sih alhamdulillah sudah membaik keadaan. Tapi ada aja tuh gangguan terus masuk terus ya kan, tapi aku bisa lawan sampai akhirnya aku kan udah nggak takut lagi kan, aku bisa lawan. Ada yang kayak gini, biarin aku cuekin deh, manggil kayak ada apa, dah pasrahin aja sama Allah ya kan. Kita jadi berani gitu ya kan. Tapi yang gua aneh itu ya, di saat gua sholat berjamaah nih sama dia, itu kan setelah selesai sholat itu kan kita nggak langsung, kita kan pasti berdoa dulu lah, berdoa terus zikir gitu kan, wirid. Nah disitulah kadang gue ngeliat dia nih anehnya itu dia selalu keluar keringat jagung, keringat yang gede-gede gitu, terus kepalanya pusing, terus dadanya tuh sesek. Itu yang dia keluhin sama gue, kalau setiap selesai sholat berjamaah pasti dia kayak gitu. Cuma di situ gue nggak sengaja, terus gue ajak terus gitu. Kasarnya bukan berarti gue untuk menantang gitu ya, bukan. Tapi mungkin dia nggak mau nih dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Bisa dibilang dia ini nggak mau kalau keadaan di rumah tangga gue itu bisa dibilang harmoni lah ya, sholat jamaah bareng tanpa keributan, tanpa selisih paham. Justru disitulah dia malah kayak nggak suka justru gitu, dan akhirnya diserang lagi lah dia gitu. Jadi dia tuh sering ngebayang-bayangin terus setiap malam tuh mimpiinnya dia lagi duduk gitu sendiri,
kayak gimana ya, kayak lagi duduk iya, sendiri. pernah ya mimpi dia lagi duduk gitu kayak sedih gitu, pernah kayak lagi sedih gitu sebelum dapat kabar dia meninggal ya, sempat seperti itu, mimpi kayak gitu. Udah gitu kan aku pernah beli bakso nih deket rumahnya dia ngeliat aku, dia ngomong sama tukang bakso itu, nitip pesen, bang besok kalau dia anak sini lagi titip pesennya. Pesen apa bang? Titip pesen dia suruh silaturahmi ke rumah katanya. Gue pengen ngomong sama dia katanya silaturahmi, tapi nggak sempet aku kesana kan, dapat kabar 3 hari kemudian dia kayaknya dia meninggal. Dapat kabar, aku kaget, hah, padahal kemarin abang tukang bakso nyampein katanya dapat pesen seperti ini. Berarti dia mungkin mau ngomong masalah aku gitu, mungkin dia mau minta maaf ya kan. Tapi sebelum aku tahu dia meninggal kan, aku sempat sholat, terus aku tuh berasa di belakang aku tuh kayak ada yang bolak-balik, tapi aku lanjutin sholat ya kan, tapi perasaan kok kayak ada yang bolak-balik. Pas besoknya dapat kabar dia udah meninggal katanya ya kan. Tukang bakso itu juga tahu gitu, sampai ngomong gini, Mbak itu Bang Budi itu banyak ilmunya ya katanya. Banyak ilmunya, kenapa bang? Enggak katanya, serem aja dia bilang gitu. Makanya nggak tahu dah tuh kalau di sekitarnya dia, mungkin dia gimana ya, nggak tahu ya, maksudnya meninggalnya apa gimana nggak tahu ya kan. Intinya dia meninggal dan dia sempet datang ke kamu kan, minta maaf. Dan aku pas besoknya dimimpiin sama sosok bapak-bapak gitu. Dia bilang, kamu udah saatnya kamu buka. Jadi aku tuh gali tanah, udah cepetan pak, buka pak, aku bilang. Dia tuh kayak ada semacam boneka gitu. Terus kata bapak itu, nih saya buka sekarang ya katanya, biar kamu gak sakit-sakitan lagi. Iya pak, buka. Dah sempet dimimpiin seperti itu sih. Oh jadi dimimpiin ketemu sama bapak-bapak. Terus bapak-bapaknya itu ngegali? Iya, ngegali katanya, nih kamu mau sembuh kan katanya. Dia bantuin. Aku bilang iya pak, buruan pak, gali pak gitu. Pas terus digali dibuka, ada boneka seperti itu bentuknya, warna putih gitu. Terus bonekanya ini boneka yang buat nyantet orang gitu? Iya, bul kayak boneka bul seperti itu tuh, yang putih gitu. Pokoknya dibuka tuh, jerat talinya kan diikat-ikat gitu ya, dibuka tuh talinya. Oh, aku dalam mimpi aku, ini nih buat gue sakit nih, gue buka ini biar gue sembuh lagi ya kan. Udah semenjak dia meninggal, alhamdulillah kita udah baik-baik aja, nggak ada masalah, udah nggak ada yang dirasa lagi ya kan. Hubungan kita harmonis, aku bisa ngurus anak-anak dengan baik, alhamdulillah. Jadi semenjak dia udah meninggal, gue udah nggak ngalamin hal-hal aneh lagi, nggak ada yang manggil Diana lagi, semuanya udah kembali seperti dulu lagi, alhamdulillah. Jadi begitu ceritanya. Oke, jadi selama 2016 sampai 2021 ya? Iya. 5 tahun. 5 tahun itu memang gencar-gencarnya sih dulu waktu pas di awal-awal sih. Itu bisa dibilang hampir setiap hari itu gue mundar-mandir ke rumah sakit alternatif, itu aja terus. Oke, gue mau nanya sedikit nih dari ceritanya Kak Diana. Nah, selama 5 tahun itu
gimana sih rasanya gitu loh, dari fisik terus pikiran. Ada sakit, kepala sakit, kayak ditusuk, panas, aduh. Udah gitu ngurusin anak masih kecil, itu kepikiran banget ya kan. Dulu itu kamu pernah diruqyah juga ya? Iya pernah kan, aku diruqyah, tapi sebelum diruqyah itu gak ada kejadian apa-apa maksudnya. Jadi kalau sama kita datengin kayak ke majelis, akunya baik-baik aja kan, nanti pulang dari majelis kayak gitu. Kalau kita ke tempat-tempat kayak gitu tuh dia tuh hilang dulu gitu. Ya kan, aku diruqyah hilang, nggak kenapa-napa. Ntar kalau misalnya selesai diruqyah orangnya udah nggak ada, ya balik lagi, sakit lagi, ada aja yang dirasa ya kan, ya kepala panas, sakit, kayak ditusuk-tusuk. Jadi dulu itu selama kita berikhtiar ya, bisa dibilang berikhtiar lah, mulai dari yang pengobatan medis maupun non medis, itu semua gue serahin nih ke istri gue pada saat itu. Lu mau berobat kemana? Oke, Mi, kamu ada pesan gak nih buat teman-teman yang lagi nonton dari apa yang kamu alamin selama bisa dibilang kurang lebih 5 tahun lah? Buat teman-teman, gue cuma berpesan lebih hati-hati dalam berkata. Kita nggak tahu orang itu nerima kata-kata kita, mungkin dia sakit hati atau dia dendam jadinya. Dan buat yang diuji seperti saya alami, tetap semangat sembuh, tetap tawakal dan berserah diri. Jadi kalau kita udah berserah diri, udah deh, Allah yang ngatur. Sakit, sembuh, semuanya Allah yang ngatur. Oke teman-teman, mungkin gue sedikit aja mau nambahin dari kisahnya Kak Dian ini selama kurang lebih bisa dibilang 5 tahun lah ya. Jadi janganlah kita dendam dengan siapapun gitu loh. Kita harus memang bisa menerima apa yang memang sudah digariskan gitu ya. Jadi harus bisa lebih legowo lagi, bisa lebih sabar untuk menerima gitu, dan kita tetap berusaha dan berikhtiar untuk kesembuhan. Itu aja, dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa gue sampein. Gue mau ucapin makasih banyak Kak Diana udah mampir di channel Indra Stories. Dan gue mau sampein lagi buat teman-teman nih, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Dan gue juga mau sampein juga nih, buat kalian yang mau jadi narasumber di Indra Stories, bisa langsung DM ke IG indra.stories atau via email yang gue cantumin di bawah ini. Oke, mungkin sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Indra, dan di sini ada Kak Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.